Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala sahibi syari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah an-nabiyil karim Taha sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qawim amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala aydan wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsyi wal munkar. Waqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin ukhra la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in atau kama qala sallallahu. Yang menghormati para alim ulama, para habaib, para syarif, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru agama, tutuha kampung di sini, juga sahibil bait lah, bapak siapa dan mansal, juga para undangan, tetangga, jiran-jiran, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, mudah-mudahan berkah Mi'raj bulan ini kita mendapat syafaat baginda Rasulullah. Nanti buraknya Uyo sudah berdiri begitu pulang. Menangat sarap pulanan nih pian asa diayunakan mukong. Cuma mengetahui isinya pian pak setakajur. Nah, mana tadilah naulit tadi. Nah, ada kisah rawi tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini kisah Syaraful Anam. Qalat Halimatu fama zala indi hatta yasarallahu alayhi al-khairat wal barakat wa sa'adat li barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Halimah Sa'diyah, ibu susuan Nabi kita lah. Beliau menyaksikan sendiri ketika membawa Nabi kita mukjizat. Namun dikisahkan dari awal, waktu aku membawa Nabi Muhammad ya Siti Halimah, aku bawa tawaf, maka ketika itu berhala mulai hubal, Lata, Uzza, Manat, Samunyaan, Batunduk, berhala yang paling kono hubal bosnya berhala. Panat kasahubal raksah wa kharatil asnam min amakiniha. Samunyaan batunduk basujud ketika aku membawa Nabi Muhammad. Nah di Halimah lain sudah nunggu bawaannya terbawa penghulu alam semesta. Faji itu hilal Hajar Aswad, dan nanti ketika aku datang ke Hajar Aswad di uqabbilahu hendak aku cium. Kan sunnah kalau telah umrah ya Allah. Fakharajal hajar min makanihi, maka keluar batu hirang Hajar Aswad tadi dari tempatnya. Hatta tosoqa biwajhi sallallahu, batunya nang mencium Nabi kita. Batunya nang mencium ada nabinya, kau nang mencium sama Sayyidina Umar. Aku jangan ada bakas Rasulullah, dah aku mau mencium batu nih. Aku tuh sudah menyambah gandum di Umar di batu pulang. Mau bakas Rasulullah itu nah mulah aku hendak mencium. Maka aku sampaikan lawan lakiku Jar Halimah, maka suamiku berkata, makanya kita ada tersalah lagi. Pasti bila membawa Muhammad, pasti hidup kita berubah dan berberkah. Maka dasar bujur. Nah contohnya ujar Sayyidah Halimah, para kitu dabbatal lati jitu alaiha wa kanat dhaifatan la natlatas taqiul masyiyat, tertinggal di tiga sebigina tulan nastati
Takanahnu ya Allah tastati muannas dabbah tu tunggangan yaitu kaladi kan kaladi sama baris kaladi lah maka kutunggangi keladai nang mana keladai ku ini tuha lama kata kau berjalan lagi sudah kata kau buka laju ke kita maka imbah ku bawa Nabi Muhammad pajalatin dabah tasbiku dawabal qafilati kullaha maka tiba-tiba keladai tungganganku tadi dapat mendahului segala tunggangan kopilah samunyaan nang ba onta kan nang ba kuda kah nang ba keledai kan dapatnya kendaraanku kalah samunyaan disalibnya marga tabawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan nang berjalan lah, nang berdiri jangan kada bawa Nabi Muhammad kan aku berjalan. Guru tuh mana kayak anu kan aja. Itu mantiknya ya kalau ini kan aku berjalan bawa Nabi Muhammad aku berjalan. Makannya. Berarti harusnya Nabi Muhammad nih. Kan aja kayak situ ah. Ayo lu bakal kau. Mama udah kopilah nang lain amsiki atan laki ana ya Halimah. Satu tahan nih keladai engkau wahai Halimah. Kalajuan sekitar udah menyalip gini lah. Kira-kira pun MotoGP itu hanya terbawa Muhammad tuh menang terus kok. Kita tinggal kang Tuhan ada kayak. Tapi kayak kan terbawa Muhammad laju aku juga kayak. Ada betaha. Qalat wa kuntu la amurru ala syajarin wa la madarin illa yaqulu assalamu alayka ya khairal mursalin. Tidaklah semua yang aku lewati baik itu pohon-pohonan, batu-batuan, padang sahara, padang tandus, padang pasir, samunyaan memberi salam, kacawali memberi salam samunyaan. Assalamualaikum ya khairul mursalin. Salam kehormatan atas sekian wahai yang paling mulia seluruh nabi dan rasul. Jadi itu batu tuh kalau pohon itu berperang kita pohon takzim lawan Rasulullah kada bakal batu takzim juga lawan Rasulullah kada bakal juga kira-kira mungkin kita nih diulah Tuhan bakal kalau saat aturannya pada apa pohon batu tapi kada mau salam lawan Rasulullah sehari semalaman deh berarti kalah lawan batu. Nah maka batu kan belum berhala dari hubal deh. Nah ada pinando ya Pak pinando ada pinando tadi. Artinya nang pinando pasti memberi salam lawan Rasulullah. Ini kisah Halimah As-Sa'diyah di dalam Maulid Syaraful Anam. Ya kan orang kita ini kan nang dibaca syairnya dia rawinya ini kan saya kong wakilnya supaya ada mantok sih. Wa kunna nanzilu tahta syajaratin yabisatin illa khatarrat wa thmarrat li waqtiha bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kami adalah bernaung, tidaklah kami bernaung di bawah pohon nang karing kacawali pohon nang karing tadi tiba-tiba sekonyong-konyong langsung tumbuh daunnya hijau. Apa bisa gitu tuh pohon tuh karing kada ada berdaun mati kalau kita imbah terbawa Nabi Muhammad situ sini kontan jadi hijau. Kenapa jadi hijau itu kita tumbuh hidup berdaun wasmarat langsung berbuah ampulang imbah terbawa Nabi Muhammad deh. Jadi kita nang karing-karing ini bawanya Rasulullah sampai karing ya kayak itu tak ini ya ampihan karing coba kan nggak ada nang turun naik karing itu bukan makan pamer lebihan maksudnya ada meletak membawa Nabi Muhammad hijau tumbuh berbuah pulang lewat pihak kontak dengan berkat Rasulullah. Jadi di sini mambil kibar mata kita melihat berkat Rasulullah, kali kita mendengar berkat Rasulullah. Kau berjalan, kau berduduk, kau membaca berkat Rasulullah. Cari Rasulullah mana? Nah, ulang lagi. Assalamualaikum. Apa tadi? Ayuhan Nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas pian. Nah, itu alaika itu dalam ilmu bahasa, ilmu sorok atau nahu. Alaika itu domirnya lil mukhotob, lil hadir. Bila kita berpender engkau pian, berarti nang diajak berbicara tuh jauh ke parah. Parak kelot, parak tuh. Nah, berarti bilanya parak le, artinya ada salang ke Makkah Madinah kan berdapat lawan Rasulullah hari-hari. Karenanya alaika tadi. Rasulullah tadi pulang ya Nabi salam alaika, ada jakannya Nabi itu gaib, assalamu alaihi domirnya. Salam atau sidin mang disono. Ya, itu kalau jauh tuh dikata salam atas engkau yang selalu hadir bersama kami. Nah, ya Bang. Jadi banyak nang tarimpuah kajian kita tinggal Nabi Muhammad bah, apalagi di hawa-hawanya pulang bah. Tuh Wahabi tuh. Nah, pulang itu tanggal kisah Siti Halimah mengandung Nabi. Lagi halus menyusui ya Allah. Hatta ataina manazilana, sampai kami tiba di tempat tinggal kami, rumah-rumah kami. Manazil jamak dari manzil. Wa inna suwaihatun ijabun di'af, kami memiliki domba kan harus kita kambing lah nang wol kambing apa nang kau diulang wol tuh sama kau dulu baju nah dibiri lah suwaihatun ijabun di'af, kambing biri kami tadi itu tuha urus saring kada bersusu. Nah, Pak akhadtu yada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wada'tuha alaihinna, maka ku ambil tangan lembut Nabi Muhammad, ku letakkan di awak kambing domba biri-biri tadi. Pada rarna liwaktihinna, maka tiba-tiba langsung bagamuk atau bagamuk balamak basusu mengalir susunya berkat dijapayakan tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berarti sugih mendatak Halimah nih asa susah. Nah, wa mundu akhaznahu lam yakun lana misbahun fil laylil mudlimah, dan ketika kami mengasuh Nabi semasa kecil itu tidak pernah lagi kami menggunakan lampu pelita ketika malam gelap gulita, illa nur wajhi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kami hanya menggunakan cahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo pian nih Halimah nang kisah mungkin kada percaya tamu isidin. Nah, ya Allah video call dulu Halimah bujurkah tuh pian. Makanya ada qasidah nang kullu baitin anta sakinu laysa muhtajan ila surji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyahni wad daraji. Nah itu Abdullah Al-Haddad. Setiap rumah nang ada pian kada usah balampu-lampu lagi. Nah ayo kayak apa pian bahari di Surabaya itu denarnya Habib Muhammad pamnya Al-Idrus Sidin pas lampu mati masjid masuk Sidin tarang awak Sidin muha awak tarang lalu digelari Habib Neon. Nah timur ke Surabaya tuh hampir jauh kepada Habib Neon tuh jauh Habib Neon tarang namanya nang min zuriyatih dia kalau apalagi paungnya tarang jeung Halimah kada lalu kepake anu lampu apa deh ceplok lampu tembok pada pakai. Nah membuktikan pun Siti Aisyah pada suatu malam angin bertiup deras, maka tiba-tiba ketika aku menjahit lampu padam jarumku gugur di sudut, maka aku mencari jarum tadi kada bertamuan lampunya aku nih kubur di dinding tadi padam ditip angin
Maka di saat aku mencari jarum tadi, tiba-tiba masuk Nabi kita Rasulullah SAW. Maka rumah sabigian tarang cahaya wajah Nabi dia itu belum lagi nang bapacul awak sarungan belum lagi tak. Nah, maka kelihatan jarum tadi jadi Siti Aisyah. Alangkah terangnya wajah pian wahai Rasulullah ma'adwa wajhika. Karena malah hari ini pian menampilkan keindahan mukjizat pian tadi. Maka ujar Nabi kita, wailun liman liyarani, celaka neraka wail siapa nang kada melihat, kada dapat melihat wajahku wahai Aisyah. Nah, ini melihat di sini melihat maknawi lah. Kalau melihat secara hisi Abu Jahal pula melihat juga, tapinya secara hisi besari aja melihat tampilan Nabi itu manusia lalu ada imannya. Nah, melihat di sini dengan iman dan cinta tadi serta ma'rifat pinando lawan Rasulullah. Jadi di akhirat itu ada kawannya melihat lagi Rasulullah kafir apa kata kawan melihat di dunia masih kawan melihat di akhirat tidak kawan lagi. Man la yaraka ya Rasulullah, siapa nang ada pemeliharaan gerangan ujar Sayyidah Aisyah. Maka Nabi kita menjawab, al-bakhil, orang nang pikir pelit. Manil bakhil ya Rasulullah, siapa nampian maksud bakhil? Oh sallallahu Nabi kita menjawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya dakhalan nar. Siapa yang mendengar namaku disebut di kupingnya, di sisinya, dia tidak membaca sholawat kepada aku. Nah, jadi disambat Nabi orang engken. Bila kita mendengar orang baca maulid, baca sholawat, samute Allahumma sholli wa sallim alaihi sallallahu alaihi, atau sambil baca sholawat, nah sambil apa nih? Mendengar orang baca rawi, syair qasidah, mendengar sholawat. Sebab ngeri ancamannya neraka bila mendengar neraka ada menyahut dengan salawat namanya naran aja biar dikira orangnya lain sudah narannya aja wajib sudah kita memuliakan. Nah, apa pulang sambungannya? Dan lagi istimewanya Nabi ujar Sayyidah Halimah, ketika aku menyusui maka dia tidak mau menyusu sebelah kiri, pasti memilih sebelah kanan. Nah, itu tanda sudah ya Allah ketujuh kanan. Makanya kita ini salah kalau ketujuh mengiri lah. Ya Allah, udah kita terbalik di Arab, di luar negeri Eropa tuh kanan orang, udah kita kiri. Ya Allah mengiri, ya menganan membujur. Ayo hari nanti mahatang siapa jadi presiden diubah belum? Lalu jar Halimah pulang, qalat Halimah wa qata'al gais anna sanatan kamilah minas sinin. Telah terjadi kemarau yang lama, terputus hujan 1 tahun penuh. Kada lalu merasai hujan kemarau panjang. Fa akhadnahu wa kharajna bil sahra. Maka kami bawa Nabi Muhammad menuju padang yang luas. Dalam riwayat lain ke atas gunung. Wa qulna, kami membaca doa, Allahumma bihurmati hadzal maulud, wahai Tuhan dengan kehormatan kebesaran ini anak nang mulia, alaika atasmu kami meminta, illa ma saqaitanal ghaitha ya rabbana ya ma'bud, tidaklah kami minta hujan melainkan kabulkanlah permohonan kami. Qalat, maka ujar Siti Halimah setelah kami membaca doa tersebut, faidas sama ukot goyamat, tiba-tiba langit tadi menjadi gelap. Apa sih kita buat mengkandep lah muruh, nah muruh bisa kita hibak awan tadi membawa banyak bergumpal-gumpal bergulung-gulung, wasakabat ma'an ka'afwahil kirab, maka ya tumpahkan air seperti kirab. Kenapa gerbah tadi kita. Nah, wadah banyu itu nanti akan artinya labrak bener. Membahas kita labraknya seluruh jepung lah.
Terus setelah kena ada pulang kawan membalas status hujan lambat ya, betul aja kawan dilarang aja, makanya bulu sama. Nah, hujan deras ya Allah, hujan lambat tuh kita. Sumaina kerja yauman ma'akhi bamrata yarayani ghanaman lana haula buyutina. Ini sedikit lo kisah lagi halus nih, naik ke langit ini berapa dulu? Jam 12 kurang berapa tak? Nah, jauh lagi cakai. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad masa kanak-kanak keluar bersama anak Halimah narannya Domrah atau Domrah. Ini di lakian lah. Domrah lakian, Maisarah lakian, Tolhah lakian. Kalau lagi itu santau binian tarus. Lewat kita aja Yulian Nur, Yulian Sah, kok akhirnya ini yang Indon, binian Joya lah, lakian juga kan mesti binian. Domurah naran anak Siti Halimah. Jadi kita mulai di misanak, atau tak misana angkat lah sebenarnya anak susuan mama apa enggak ya? Di sana susuan lah. Yar'ayani ghanaman lana haula buyutina, yang mana berdua ini Nabi Muhammad dan Domrah bermain-main. Ya kita main apa tuh kambing gak menang begitu, memburu kambing karena mah menjarat ke kudaan. Nah itu kalau anak-anaknya tolak mengharap kambing memang di gunung di sekitar rumah. Maka tiba-tiba ibni Domrah ya'du wa qad allathu sofrah, tiba-tiba mendadak berlari-lari menuju rumah dengan muka yang pucat. Sopra tuh kuning pucat jadi kesukur. Si Domrah tadi, wahai yunadi ya ummah al-hiki akhi Muhammada, wahai ibuku tamui saudaraku Muhammad. Fama adunnuki tajidinahu ila maqtulan azahullah min dzalik. Pasti engkau kada salah lagi aku menyangka, pasti engkau temui Muhammad tuh mati terbunuh, karena aku melihat ada orang yang membelah dadanya. Ya desakan-anakan tak, desakan-anakan kita lah. Semoga Allah melindunginya. Ujar Domrah. Qalat Halimah pasra'na, maka berdades kami mendatangi tadi mendengar Nabi Muhammad dibunuh 3 orang. Faidah wa sakhisun bi basarillah sama. Sekalinya Nabi itu tertekun Nabi kita. Taungut kah? Tapi mata ke langit. Falamma ra'ani tabassama dhahika. Tatkala Nabi Muhammad melihat kedatanganku, beliau tersenyum dan tertawa. Nah, kebelain berita aja daripada kang Domrah nanti deh mati di belah ulang dadanya. Berarti kisah pembelahan dada ini kan menghendak merek ke Jepang lagi halus dan sudah dibalah ulang. Dibalah di sini kan kita pahami artinya. Orang tuh bilang makan durian itu dia dibalah katakan arti dibatu dikuyak. Nah, dikuyak bujur pinanduin yang di dalamnya itu siapa? Nah, kan kayak itu kan makan tiwatok apalagi no durian papakin pasti dibalah dulu ya Allah. Kalau dibelah durian wah apa kamu bahasa ini belah durian ya. Fabamam tuila sodri, maka ku peluk kuragap ke dalam dadaku. Wa qabal tu baina ainail kucium di antara dua matanya. Fakultu lahu ya habibi, maka ujar aku kepada Nabi Muhammad, wahai aku sayangi, padat kenapsi jiwaku jadi tebusanmu tadi. Meladi asabaka ya bunaya, apa gerangan telah menimpamu wahai anakku. Qala maka Nabi kita menjawab, laha bagi Halimah Sa'diyah ja'ani salah satu nafar, ada 3 orang datang. Akhbara anna masyaqqu sadri, dan dia Nabi kita menyampaikan nang bertiga tadi membelah dadaku, mameitihi hatiku, dan menyucinya dan mengembalikannya ke tempatnya dan melekat kembali dengan kekuasaan yang maha kuasa tanpa rasa sakit sedikit pun, min ghairi alamin. Nah,
Cuma di sini ada nang orang ngacak salah paham. Seakan-akan Nabi tuligat kan kisah dibasuh. Gitu kalau kita kan mesti bila dibasuh tuligat sudah bersih dan kita hendak menambah bersih ya Allah. Kita ulangi basuh ulang bahasa di wudu tuh tajdid jalan tajdid dulu wudu padahal belum batal lagi wudu nih cuma hendak pulang wudu boleh kalau narni tajdid membaharui. Nah itu tuh mengartikan kita najis lah dijetlah kata Allah. Nah sama malaikat membelah Nabi ini jangan ada kita menyangka Rasulullah tuligat fama akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhur. Secara pelan berjanji habis ada tok. Dan tidaklah malaikat membelah dada Nabi kita itu karena kotor, tapi karena menambah nang suci semakin suci, menambah nang bersih semakin bersih. Secara kita basariah manusia kemanusiaan ini bila ada duka cita maka harus dibersihkan hati dengan air apa menyucikan hati kita tadi nang duka cita tadi dengan air ma'rifatullah. Kan secara lahir Nabi kita yatim piatu kah jadi duka citanya dibersihi. Nah merek pulang dibersihi pulang secara zahir basariah kita manusia nih duka cita imbah paman tercinta mah meninggal bini tercinta meninggal lalu dicuci kesedihannya bukan berarti kotor. Nah ini banyak benar sangat memaham diket Nabi jadi bersih aja orang sudah al-amin asidik lagi halus orang yang kada pernah berdusta kada pernah culas nah lagi halus tuh berarti bersihlah kotor Nabi kita itu. Nah lalu kada ilmu hakikat pulang nih ujar Halimah ketika aku melihat mata Nabi Muhammad mulut Nabi Muhammad aku melihat bola dunia berputar-putar di matanya dan di mulutnya. Masih kita nak betul. Seluruh alam semesta ini ada di awak Nabi Muhammad. Nah, tidak di film ini Krishna nih, sama nih bisa kayak Krishna. Nah, dilihat halus saja ulangnya, sakanya benar-benar. Langit, bumi, planet, matahari, bulan, bintang, lautan, tanah, air, angin, api, semuanya keluar memancar daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengisyaratkan lamun kadada Nabi Muhammad maka surga neraka kadada dunia akhirat kadada jua langit bumi beserta isinya kadada jua berarti lantaran siapa ada semuanya aneh. Nah ini pas mengisahkan Mi'raj jadi waktu naik ya kalau bakat kelawang lu kesini malaikat kita derdir bukan derdir Assalamualaikum waalaikumsalam ya siapa gerangan di luar ini memancing etibar lawan kita mendengar aku Jibril membukalah kalawang malaikat tadi menar Jibril ada membukanya waman ma'aka yang beserta engkau itu siapa qala Muhammad ujar malaikat Jibril nang bersama aku Muhammad bahasa kita bahasa Inggrisnya Muhammad serta aku bahasa Inggrisnya tak. Maka tak buka langit tadi sampai nang ketujuhnya tak buka semuanya gara-gara tersambat Muhammad nang bersama aku. Maka dari itulah seluruh ibadat doa ma'awang-awang antara langit dan bumi kecuali mangwiya menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya naik doa tadi. Passwordnya itu disambat dulu amrahnya nyamat password kalau tuh makanya wifi bila nyari tahu anunya passwordnya ada kok masuk ada kok mengait. Nah itu nanti kita baca doa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah
wahai Tuhan yang memiliki ini seruan azan dan qomat tadi, dan salawat yang sempurna hadirkanlah, sampaikanlah kepadaku Nabi Muhammad, nang mana dengan berkatnya inilah menjadi wasilahku kepada engkau. Wasilah itu bahasa kita ini media atau media toh sarana supaya sampai jatari nah supaya kau tuh bunyi salon mikrofon nih betawasul lawan apa namanya membentai nih tali kabel kalau ya kata warga betawasulan listrik betawasul juga. Jadi kalau sampai kepada Allah Ta'ala kecuali jangan meninggal baginda Muhammad Rasulullah SAW. Contoh tadi Jibril tadi begitu menyebut nama Muhammad terbuka, dan lagi malaikat Jibril belum meriwayatkan dalam kitab Jawharul Ma'huf, wahai Rasulullah boleh kau bekesah bahari kala, silahkan ya Nabi. Ulunnya waktu diciptakan Tuhan pada tahun narnanya siapa? 1000 tahun dalam kebingungan. Aku ini siapa? Maka datang hatib suara tarik, wahai Jibril, itu bahasa Arab lah, bahasa Suryaninya Jabrail, Jibril, Jalalullah bahasa Arabnya, besaran Allah. Hanya belum tahu pada ulunnya naran Jabrail deh, Gabriel hubungannya. Hai Jibril, sabbihni, wahai Jibril, puji sucikanlah aku. Maka malaikat Jibril membaca tasbih subhanallah berapa tahun? 1000 tahun. 10.000 tahun. 10.000 tahun tuh biar menghitungan di dunia sehari, jadi di sana di akhirat tuh sehari di sisi Allah biyomin kanat mikdaru alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari di sana hitungan hari kita di dunia alfasanah berapa tuh? 1000 tahun, 10 abad, 1 abad kan 100 tahun. Nah itu alfasanah 1000 tahun berarti berapa abad? 10 abad sehari di sana aja. Makanya kita bila berbicara ma'rifat, hakikat ketuhanan atau urusan akhirat, kalah jam dunia asa sakumat di berkesahan tadi jar. Sekali jati orang anak maji sudah orang. Nah, itu kalah jam dunia jam akhirat. Maka setelah 10.000 tahun ujar Allah, hai Jibril, hamidni, bertahmid, pujilah aku. Maka ulun bertahmid wahai Rasulullah 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun ujar Tuhan pulang, ya Jibril, kabirni, besarkan aku. Maka ulun baca kalimat takbir. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti itu sabbihni atau qadisni, hamidni, hamajidni. Lalu baca tasbih 10.000 tahun, tahmid 10.000 tahun, takbir 10.000 tahun. Berapa sudah? 30.000 tahun. Lalu Allah membukakan kepada aku wahai Rasulullah seluruh hiasan-hiasan langit. Maka kulihat tihang aras, tihang singgasana yang dibawa malaikat berapa? 9 kan? Nah, di situ ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ulun melihat tulisan namamu dan nama Muhammad, ada nama Allah, ada nama Muhammad tadi. Rapat tanpa kalimat waw atop dan tanpa kalimat koma, titik, spasi. Rapat tukang huruf Allah Muhammad itu rapat ya, pasti rapat lil ilsok, rapat benar. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, wahai Allah Ta'ala nih, wahai Tuhan kok siapa gerangan na ampun nama tuh nang Muhammad nih tuh nah. Maka ujar Tuhan, laula kaya Jibril maka lakuka mun bahasa kita jangan ada Muhammad berilai ada demu nyawa. Nah bahasa kita tak. Nah
Jangan ada Muhammad Jibril ikam kada ulah, kada kecipta. Surga neraka dunia akhirat langit bumi samunya sesuatu ini kada ulah lamun kada karena Muhammad. Maka sholli ala Muhammad, maka disuruh Allah Ta'ala bersalawat kepada pian. Setelah 10.000 tahun belum membaca salawat, lalu lahir pian ini nah. Inang malaikat Jibril menyambut katanya sallallahu ala Muhammad. Nah, di dalam salawat Jibril asal muasal tuh. Ini Jibril membaca berdahulu salawat Jibril riwayat salawat Allah Ta'ala juga sallallahu ala Muhammad bunyinya. Dan satu kisah lagi wahai Rasulullah Jibril, ketika malam Mi'raj aku mendengar teriakan dan tangisan malaikat muqarrabun. Ya Jibril syafi'ni, ya Jibril syafi'ni, wahai Jibril tolongi aku, syafaati aku. Terabang ke langit Jibril, terabang ke hulu kahilir, ada tujuh siapa lagi aja. Oh sekalinya di belakang Jabal Qaf, gunung induk segala gunung seduniaan karena Jabal Qaf. Makanya surahnya kalau kurang Qaf ya. Kenapa haya muqarrabun? Jadi kita malaikatul muqarrabin ya Allah, muqarrabun. Kenapa ikam jadi patah halar? Menangis darah. Aku minta ampun wahai Jibril, sampaikan Allah Ta'ala apa salahku. Maka kan malaikat ini dalam Quran itu la ya'sunallah ya Allah ma'amarah ma'hum mafajar yaf'aluna ma yu'marun. Maka ada pernah maksiat, kada pernah berdosa nih. Pokoknya apa perintah Allah pasti digawinya. Aku ini kan disuruh Tuhan bertasbih berzikir aja di langit muka langit mangka 7 nih. Cuma kan apa dikipayakan ini kisahnya. Nah, patah halar ya biar pesawat aja kan patah halar ada kota Ambon. Malaikat kok. Maka aku naik menuju hadrat Nang Maha Suci, lalu aku bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, adakah kesalahan muqarrabun ini nah sampai pin gugurakan? Ujar Allah Ta'ala menjawab, ketika kekasihku Muhammad, oh ini bahasa kan kayak itu dulu, arti kekasihku yang paling kucintai itu menunjuk kepada zatnya. Makanya Muhammad itu isi maf'ul, zat yang dipuji tadi. Antusolliya wa tusallima ala tilkat zatil kamilah. Ali Allah. Salawat itu kepada zat yang sempurna. Siapa? Nah, acak dibaca datu kalampayan Allahumma sholli ala tola'ati zatil mutalsam. Siapa? Kesempurnaan tajalli zat Allah untuk Nabi kita Muhammad. Ketika Muhammad naik ke langit, seluruh malaikat menyambut, marhaban ya nurul ain ya Allah, marhaban Jada Husain, marhaban ya Nabi Saleh, ya benar Saleh. Ini ada sih malaikat yang asik bertasbih berzikir, kada berdiri menyambut Pakustian naik nih. Bowling kepala asik berzikir aja, bos naik kada melihatnya. Nang lain berdiri menghormati semuanya. Maka karena lalai Allah Ta'ala mabuk berzikir tapi kada berdiri memuliakan Muhammad, maka aku gugurakan, aku jatuhkan. Sebagai peringatan bagi seluruh alam, seberapapun tingginya pangkat, jika dia tidak memuliakan Muhammad, aku gugurakan jatuhan. Nah, bayangkan dia nih nang kelas muqarrabun tuh, itu bintang berapa tuh kayak dapat tuh jenderal kapten kan betul. Nah, lalu jalan malaikat Jibril ingin nang ketolong lalu uli bingung menolongnya kayak apa caranya. Lalu Allah suruh membaca sholawat sebanyak-banyaknya kepada kekasihku. Nah, maka turun malaikat Jibril, hai muqarrabun, ikam disuruh Tuhan banyakin baca sholawat. Nah, maka ujar malaikat muqarrabun, imbah Jibril tadi menginstruksikan itu, aku membaca sholawat kada berhitung, maka tumbuhlah sayap-sayapku.
lalu aku dapat terbang kembali ke langit angka 7 tadi. Nah itu jar malaikat Jibril semenjak kejadian itu malaikat muqarrabun ya Rasulullah ampih berpikir ampih bertasbih ban apa baca selawat di lempian jar. Nah itu nang innallaha wa malaikatahu yusalluna. Nah itu hikmahnya orang bersalawat tadi. Sama kita sembahyang biar nang Allahu Akbar subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil ala bihamdi ketinggalan. Nah bener Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ketinggal assalamualaikum ayuhan nabi. Nah sembahyangnya masuk rukun nih ketinggal rukun apa kisahnya. Nah jadi kita disuruh membaca sholawat dan salam nang wajibnya tuh iya bener Nabi Musa 9 kali apa nih melihat Nabi turun naik. Nah 9 kali lalu diabadikan dalam ibadah sembahyang kita di dalam tahiyat subuh, tahiyat akhir langsung lah zuhur, tahiyat awal, tahiyat akhir 2, 3 langsung subuh, asar tahiyat awal, tahiyat akhir 5, maghrib tahiyat awal, tahiyat akhir 7, isya tahiyat awal, tahiyat akhir berapa jadinya 9 kali turun naik, 9 kali membaca salawat dan salam kepada Rasulullah. Jadi bila kita kabeh salawat dan Nabi jar kalah lawan Hubar. Ya Allah Hubar disambah mohon kafir Mekah. Jika kada Nabi Muhammad kada akan muncul alam semesta. Nah yang dibaca tadi mana tadi belum menarik gedung kata juga mana selawat dengan panutup tadi apa nah mana di petan ini mau makan sauna nama kayak ini harus kita baca salat Al-6. Nah kalau buku hari ini doa nah bah cuman yang sebutin karena dibujurakan cetakannya nara hilap nih nang unaim nih ganti unaam. Ismailallah ya Muhammad yaumal qiyamatika unaam. Unaam artinya berkat Nabi Muhammad aku diberikan nikmatan pada hari kiamat. Isbah ilallah beri ulun syafaat wahai Nabi Muhammad pada hari kiamat agar ulun selamat dapat nikmat. Kan dilanya dapat nikmat tuh pasti selamat. Mana lagi lah nanti sama deh. A'la sama'i sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam. Membuat hadrat maut berarti taqaddam koknya didigahin dah sedap jadi sedap. Nang paling tinggi langit itu setinggi-tingginya langit tidak ada lagi selain langit baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena langit itu samunyan tulisan Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur. 7 lawang langit ada tulisan itu, 8 lawang surga ada tulisan juga la ilaha Muhammadur Rasulullah. Maka kita ulang Islam jangan sampai rumah kita tuh ada lawangnya bertulisan ini tapakul, artinya pengharapan supaya rumah kita tuh kayak surga juga. Ini kerusuhan rumah, kalau kerusuhan laki mencari salah, bulik lambat salah, mesti berbini ini jah, kekalahian. Nah dapat tulisan itu nah, la ilaha illallah Muhammadur damai tantram. Nang dua laki bini pulang diulah wirid pulang itu. Aras waktu diciptakan bojat apa nih? Bergoncang ketika ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sangat terjadi kita tenang. Hidup kita goncang, masalah jodoh, ekonomi, garing, penyakit macam-macam. Andaki dikatakan kalimat yang suci tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nang dibaca doa seperti nang atumu bi qaulillah illallah Muhammad sayyidina ukasyah. Baca doa joni tok buat nang itu Pak.
Kenapa langit Nabi Muhammad? Karena nangkawa masuk ke langit itu bila kada menyebut nama Nabi kita Muhammad, kada terbuka lawangnya. Dan Jibril ketika sampai ke Sidratul Muntaha Rafiqul A'la, stop, bertahan. Biar menuju ya Rasulullah nangkawa naik ke sana Sidratul Muntaha, puncak nang paling puncak, pucuk nang paling pucuk. Ya alasan mah tadi. Nang di atas segala langit tadi ada dengan kawannya masuk. Kenapa aja Nabi? Karena lamun jika selangkah ulun masuk ujian malaikat Jibril, ulun terbakar lanyap sirna. Itu bahasa nantik juga muka kita. Lamun kita umpat Nabi Muhammad terbakar juga kita, hilang diri kita ini ada lagi. Rasulullah aja nada. Nah, tapi itibarnya artinya malaikat ini kan ditinggal nih kata umpat kanan nih karuangan bos, ruangan bos Sidratul Muntaha tuh. Jika di perusahaan tuh ada misalnya ruang direksi, direktur, owner, ya kalau tuh kan kawannya masuk tuh kata neng, bosnya, bosnya. Secara akal, logika, malaikat Jibril diciptakan daripada cahaya. Tapi dalam riwayat Nabi ketika Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, kalom sidin kada hancur. Nah kalom kan habis gitu. Nah sanda kalom sidin kada hancur. Kenapa nih? Riddah selendang kada hancur. Ini apa ini? Imamah surban sidin kada hancur. Padahal kain aja sorban lawan selendang nih aturannya harus Jibril harus selendang kah? Sandal dia pulang dari kulit apa? Dari kulit sapi, kulit kambing, kayu pulang baharin gitu. Kalau rambutnya kalung tompah mana harus mereka Jibril? Kenapa ada hancur kalung Rasulullah nih sampai ada diolah orang riwayat al-qaumu kulluh tahta na'li habibina Muhammad. Alam seluruhnya di bawah sandal Nabi Muhammad. Sandalnya janjer. Nah, kenapa sandal kada hancur, sorban kada hancur, selendang kada hancur, pakaian Nabi kada hancur? Karena kada terpisah lawan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan itu Jibril tadi ulun patpian aja Rasulullah jenak tuh ada hancurnya. Cuma ini pemantik bener ya Allah. Nah bila hendak sampai ke pucuk itu tabadilakan umpat itibak kepada Nabi Muhammad SAW. Nah berkenaan kisah tulisan tadi boleh diulah khat secara kaligrafi atau bujur aja, karena layul itu 12 huruf, Muhammad Rasul 12 huruf. Kita setahunan berapa bulan? 12 bulan. Seharian berapa jam? 12 jam. Malam berapa jam? 12 jam. 12 tambah 12 berapa? 24. Nah, lamun sembahyang kita nih kada ada bacaan ini, kada payu. Anggap kita sembahyang yang waktu lah. Subuh 10 menit. Nenang lampu tegale sedikit nek mun kilat 5 menit. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, 10 kali 5 50 ada napakan sudah, tambahnya 10 pulang 60 menit kita misalnya sembahyang itu mengingat Allah loh. Berarti 24 jam potong sejam, banyak lupa kan banyak ingat kan. Nah supaya berbobot sembahyang tadi jangan tertinggal asyhadu alla ilallah asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur. Siapa yang mengatai itu jadi Nabi kita sama mengisi nang 24 jam tadi, sama 12 siang 12 malam. Orang bahari nih bacaannya bacaan bahasa kita aja, gawian nama cari wanyi madu kan, kada balil, kada ba api, kada ba pengaman. Nah nyaman pada sih memutiki madu marah wanyinya makan mahal lagi. Napa tengah anu pak kecil tadi amalan pian ujar sidin ingat takkan bilanya hendak naik tuh
Nah jangan dijalimi si wanying itu, nah jangan dimatii. Imba bacakan ke sijin bismillahirrahmanirrahim, buku haur, buku paring, matanya kaur, butuhnya kepaling. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamba bingin pulang ya Allah beranak di longsor. Bismillahirrahmanirrahim, bung kaling. Apa sambungannya? Ini kaya, apa kaya bisa pakai? Mang tabun bulu-bulu itu apa sambungannya? Kalau taruh ada terpaling. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bahari itu pang sudah anang bacaan-bacaan menambah sama, apalagi nangkakan sawan enggak. Lihat di ujungnya itu dia pasti berkat doa atau berkat kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat Muhammad Rasulullah inilah penentuan Islam mukmin ataupun kafir tadi. Lamun syahadat tikas la ilaha aja Islam lah. Kata dijamin lagi. Makanya Nabi kita bernama Sayyiduna Shahihul Islam. Buka dalam Dalailul Khairat ngaran Nabi 201 di situ nang tercatat. Sahihnya Islam itu setelah beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW. Ujar Allah Ta'ala Nabi Musa, hai Musa, barang siapa yang beriman kepada aku ketika di dunia, tapi dia tidak beriman kepada Ahmad, tidak beriman kepada Muhammad, maka bersiap-siap aku lemparkan ke dalam api neraka. Nah, sampai-sampai kitab Datu Kalampayan bab akikah tasmiyah di penghujung itu ada meriwayatkan bahwasanya di akhirat kena awal-awal dibangkit dari api neraka ulang nang ahli tauhid. Padahal mun bujur-bujur tauhid ada mungkin masuk neraka. Kenapa itu awal-awal dibangkit ulang ahli tauhid? Pertama kan dibangkitnya karena mereka membelah nang satu dibelah jadi dua. Sedangkan itu artinya monotisme, kalau dibelah itu jadi dualisme jadinya sabalah kadim, sabalah baharu, nah itu dua namanya. Coba betul tunggal aja mengaji itu tahu itu asa wahdah fil af'al fi sifat bizat ahadiyah asa wahdah tunggal wahidiyah satu. Apa bedanya tuh? Tunggal asa tunggal satu, nah artinya nah maka dari itu jadi tuh kalampayan di akhirat tuh kena ada umat Nabi orangnya fasik ya kita tuh ibadat kada cuma ada menyuruh ada sembahyang lah duga orang ini duga tapi benar Muhammad. Maka ketika dilempar ke dalam api neraka seluruh api baliung ada memakannya. Jadi dia malaikat apa tuh? Malaikat kepalanya nih jabannya, hai Tuhanku, apimu kada berfungsi, kada memakan. Itu nasihatkan itu. Oh, itu umat Nabi Muhammad ya Allah Ta'ala. Maka wahai malaikat jabaniyah, demi kehormatanku, siapa yang bernama dengan nama Muhammad ataupun Ahmad, aku bersumpah haram api neraka menyentuhnya. Maka jar Nabi, siapa yang menggelari anaknya Ahmad atau Muhammad, dia akan bersama aku dalam surga. Hanya narannya, cuma kadang-kadang begini yang kasihan. Nyamannya itu aja bukan laki yang beneran Ahmad Muhammad, kami tongke kayak apa? Nah di sini disuruh kita mengaji. Ruh kita ini apa tak? Dijadikan daripada nur Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Ahmad di langit ya Allah. Jasad kita dijadikan dari mama abah, bulu kulit darah daging umma, urat tulang otak sumsum abah sabigian apa nih umma lawan abah. Ya jangan durhaka, sabigian warisan sidina. Imba itu mabah kain ini asalnya pulang habis akan kapucuk sama sekali Siti Hawa daripada apa nih tulang apa tulang rusuk. Imba itu pulang Nabi Adam daripada apa? Daripada tanah daripada air daripada angin daripada api daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamun kanal paung dirinya itu
kikiran namanya adalah nelayan pedito. Lamun rambutan paungnya aman aja menanam rambutan. Nah, berarti laki-laki bini-bini mun pinando ruh lawan tubuhnya tuh daripada siapa paungnya. Berarti ada lain lakunnya teh ya. Artinya hendak selamat pinandui Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul itu hadir selalu di dalam diri jasmani, diri rohanimu itu Rasulullah. Tapi kamu kada pinandu ya Tuhan. Nah, itu wa'lamu annabikum Rasulullah. Nah, mudah-mudahan berkat peringatan ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah serta sholawat, dan sholat itu sebagai takziman wa takriman dan ittiba mengikut kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi kita waktu sampai dunia wal akhirah.